Antum pernah dengar kan kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Beliau pernah ketika anak beliau masih kecil membawa istrinya Hajar ke satu lembah yang kering kerontang, tidak ada tanamannya. Ditinggalkan di sana. Ketika istrinya bertanya, "Wahai suamiku, kenapa kau bawa aku kemari?" Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab. Berulang kali ditanya tetap tidak menjawab. Baru ketika kemudian mengubah pertanyaannya, bertanya kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah ini adalah merupakan perintah Allah kepadamu untuk membawaku kemari?" Barulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Iya, benar, ini perintah Allah." Maka mendengar jawaban suaminya seperti itu, maka ibunda Hajar kemudian mengatakan, "Jika memang Allah yang memerintahkan kepadamu, maka tentu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami di sini." Perhatikan bagaimana ibunda Hajar ketika mengetahui bahwasanya itu adalah merupakan perintah Allah, dia segera bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan dirinya atas ketetapan Allah dan yakin betul bahwasanya Allah tidak akan pernah memberikan keburukan kepada dirinya dan tidak akan pernah menyia-nyiakan dirinya ketika dia taat kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini menghadapi ujian yang sangat berat sekali. Kita rasa berat. Banyak di antara kita yang merasa ujian ini sesuatu yang tidak pantas diberikan kepada kita. Bahkan seringkali kita mengatakan, kenapa harus saya? Kenapa harus kita? Kenapa bukan orang lain saja? Ya. Tapi jika dibandingkan apa yang kita hadapi hari ini dengan apa yang dialami oleh ibunda Hajar ketika itu, sungguh tidaklah sebanding, bahkan jauh sekali. Tapi bagaimana perhatikan seorang ibunda Hajar ditinggalkan di tempat yang kering kerontang, tidak ada fasilitas sama sekali di sana yang akan menunjang kehidupannya. Tetap berpasrah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dan dia yakin betul Allah akan mencukupinya. Dalam surat At-Talaq ayat 3 Allah menyatakan, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupi kebutuhannya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka begitupun sesungguhnya kita. Ketika kita kemudian menerima ketetapan Allah atas musibah yang sedang kita hadapi hari ini, maka tentu Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ini yang pertama, tawakal kepada Allah. Yang kedua, perhatikan juga bagaimana ibunda Hajar ketika kemudian anaknya yang bersamanya di padang pasir yang tandus kering kerontang menangis karena kehausan. Secara logika, ini padang pasir yang kering, tidak ada fasilitas. Tentu orang akan menghemat tenaga, tidak banyak bergerak untuk bisa kemudian menjaga diri tetap dalam stamina yang baik. Tapi tidak yang dilakukan oleh ibunda Hajar ketika itu. Dia berpikir bagaimana caranya, dengan usahanya, dia ingin mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi penghilang dahaga putranya. Dia pandangi padang pasir yang kering kerontang. Dia naik ke bukit Safa, pergi ke bukit Marwah, balik seperti sampai 7 kali. Apakah mendapatkan air? Tidak. Tetapi ikhtiarnya menjadikan Allah SWT kemudian memberikan kepadanya balasan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ini bentuk ketakwaan, ketawakalan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Ikhtiarnya menjadikan Allah memberikan balasan kepadanya. Dalam surat At-Talaq ayat 2 Allah nyatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar, solusi dari setiap kesulitan yang sedang dihadapi. Dan Allah juga melanjutkan kemudian ayat berikutnya, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," kata Allah. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat yang tidak pernah dia bayangkan sama sekali. Perhatikan ibunda Hajar lelah berlari antara Safa dengan Marwah, memandangi segenap sekeliling bukit padang tandus, tidak menemukan air. Tapi Allah memberikan balasan dari bawah telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi ketika itu. Allah pancarkan mata air yang kita kenal dengan air Zam-Zam hari ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sekali lagi, Allah memberikan balasan bagi orang yang bersabar, balasan tiada batasnya.
Allah jadikan ikhtiar Ibunda Hajar membuahkan hasil bukan karena yang dilakukan itu kemudian berhasil, tidak. Tapi Allah nyatakan Allah tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang senantiasa berbuat kebaikan. Tugas kita dalam kehidupan kita adalah ikhtiar, berupaya. Hari ini ketika pandemi melanda kita, banyak orang yang berpikir ketika dia kehilangan pekerjaannya, maka habislah harapannya. Banyak di antara kita yang mungkin bekerja di bidang pariwisata, ketika ekonomi sudah seperti tidak ada tamu yang datang, berpikir kita sudah tidak bisa berupaya lagi. Padahal Allah menyuruh kita untuk senantiasa ikhtiar. Banyak di antara kita ketika berusaha ikhtiar mengatakan, sepertinya tidak mungkin saya akan berhasil di bidang yang ini, karena itu bukan bidang saya. Padahal Allah hanya memerintahkan kepada kita ikhtiar saja. Ikhtiar kita itu akan menjadikan Allah memberi balasan atas upaya itu. Ikhtiar kita yang kita iringi tawakal kepada Allah SWT, bisa jadi Allah kemudian memberikan kepada kita rezeki dari tempat yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Sebagaimana Ibunda Hajar berlari Safa dan Marwa bolak-balik 7 kali, jaraknya kurang lebih 2,1 kiloan, karena jarak antara Safa dan Marwa sekitar 300 meter. 7 kali bolak-balik sekitar 2,1 kilo. Tidak menemukan apa-apa. Tapi Allah memberikan balasan atas ikhtiarnya dengan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sama sekali. Bahkan di luar jangkauan pikirannya ketika itu. Itu Allah berikan nikmat yang penuh keberkahan, yaitu air Zam-Zam. Maka kita dalam kehidupan ini, dalam kondisi seperti ini, jangan pernah berhenti berupaya. Jangan pernah merasa putus asa. Teruslah bekerja, teruslah berupaya. Maksimalkan kemampuan dan potensi diri kita. Kembangkan segala apa yang sudah kita miliki, kemudian kita kembangkan lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan dengan upaya kita, menjadikan Allah kemudian memberikan kepada kita balasan atas upaya-upaya kita. Bahkan ekonomi kita yang tadinya tempat terpuruk, mudah-mudahan akan meningkat kembali. Dan bahkan lebih banyak dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, tawakal dan ikhtiar harus kita upayakan. Allah menyatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah. Allah tidak akan pernah merubah keadaan satu kaum sampai kaum tersebut mau merubah keadaan dirinya sendiri. Artinya apa? Allah suruh kita untuk selalu berupaya, bekerja, berusaha dan tawakal kepada Allah. Baru Allah akan rubah keadaan kita. Jika kita hanya diam saja sampai ajal datang menjemput, keadaan kita tidak akan pernah berubah, bahkan akan semakin jauh lebih buruk, semakin terpuruk, bahkan kita mungkin akan jadi orang yang sengsara, tidak hanya dalam kehidupan dunia kita, tapi juga dalam kehidupan akhirat kita. Karenanya tetaplah ikhtiar, tetaplah tawakal. Insya Allah, Allah akan rubah keadaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.